Oke guys, kali ini baik lagi di channel Nice Tutor. Kali ini gua akan bahas ya untuk apa yang perlu dipersiapkan kalau misalkan kita mau mengerjakan suatu airdrop ya. Yang tentunya ini semua airdrop teman-teman, dan ini perlu teman-teman ketahui karena penting banget ya. Apa yang harus kita persiapkan teman-teman, mulai dari saldo di wallet kita, mulai dari di wallet kita harus persiapkan apa, ataupun kita harus punya saldo apa begitu, dan kita juga perlu modal berapa dan apa saja yang perlu kita siapkan. Pokoknya di sini gua akan bahas, jadi teman-teman jangan sampai skip videonya karena nantinya teman-teman takutnya ketinggalan beberapa part yang penting ya. Dan jadi untuk teman-teman di sini, sebelum kita bahas lebih lanjut, silakan buat teman-teman yang belum gabung channel Nice Drop, nanti linknya gue taruh di deskripsi video ini ya. Oke. Kalau misalkan udah, di sini gua akan jelasin untuk yang pertama ya. Sekarang teman-teman, yang pertama kalian harus punya yang namanya wallet ya. Wallet ini gua biasa pakai wallet MetaMask ya, dan juga OKX sama Phantom. Ini beda-beda teman-teman. Jadi teman-teman harus pelajari terlebih dahulu untuk walletnya ya. Untuk MetaMask ini dia itu wallet EVM ataupun walletnya biasanya di Ethereum. Dan EVM wallet itu teman-teman bisa baca di googling ya. Nah, untuk EVM wallet ini adalah EVM wallet yang dari Ethereum ya teman-teman. Jadi untuk intinya ya, untuk teman-teman kalau misalkan punya wallet Ethereum ya, wallet EVM, di sini untuk alamatnya teman-teman, kan biasanya kalau misalkan kita pakai MetaMask di sini namanya Ethereum mainnet ya. Jadi jaringan utama Ethereum. Dan ini adalah wallet addressnya teman-teman ini, dan addressnya teman-teman ini itu support di berbagai jaringan seperti jaringan Polygon, jaringan Arbitrum. Nah itu namanya EVM, jadi wallet, jadi address dari Ethereum tapi support di jaringan-jaringan layer 1 lainnya begitu. Jadi EVM wallet itu istilahnya ya terpusat di Ethereum tapi dia support dengan jaringan-jaringan yang lain. Jadinya teman-teman nggak perlu khawatir untuk addressnya ini berbeda, karena EVM wallet itu addressnya sama semua. Contoh ini address kita yang ETH ya, jaringan ETH ini addressnya ini. Dan kalau misalkan kita ganti ke yang lain seperti jaringan Gravity Alpha, di sini address kita tetap sama guys, jadi nggak ada perubahan ya. Jadi kalau misalkan kita mau ngisi-ngisi suatu address wallet address kita, misalkan di suatu airdrop kan kita dibutuhkan untuk memasukkan EVM wallet ya, ataupun wallet ETH ya kita, ataupun EVM wallet yang terhubung dengan jaringan tertentu. Contohnya airdropnya airdrop jaringan Gravity. Nah nanti teman-teman tinggal copy aja address ini, sama saja semuanya untuk address ini. Jadi nggak berubah guys ini ya, walaupun jaringannya berbeda-beda tapi addressnya tetap sama, karena nanti dia bekerjanya di jaringan tersebut gitu, bekerjanya di jaringan Gravity, misalkan airdropnya airdrop Gravity begitu ya. Dan seperti itu teman-teman. Jadi kalau OKX wallet ini teman-teman juga perlu install ya, karena kadang-kadang MetaMask juga suka nge-lag ya teman-teman. Dan ini untuk OKX wallet gua samakan ya untuk akunnya. Jadi ada akun yang dari EVM ya, EVM wallet. Nah ini sama ya, untuk addressnya sama. Jadi gua install satu wallet ini di satu wallet ini, tapi di dua aplikasi, di dua platform. Jadi platform MetaMask dan platform OKX wallet. Karena biar teman-teman misalkan ada salah satu yang maintenance gitu ya, jadi bisa ganti ke yang lain ya. Dan di sini pun teman-teman perlu ketahui juga untuk OKX wallet ini dia support jaringan Phantom juga, jaringan Solana begitu ya guys ya. Support jaringan Solana. Jadi teman-teman tinggal tambah wallet aja di sini ya, add wallet. Nanti tinggal import existing wallet dan teman-teman pilih menggunakan seed phrase atau PK ataupun private key. Teman-teman kan misalkan sudah punya wallet, tinggal diimport saja begitu. Jadi nanti teman-teman bisa, kedua wallet ini bisa digunakan. Dan untuk Phantom ini dia hanya support di Solana sama jaringan-jaringan lain seperti Ethereum. Cuman kalau gua biasanya Phantom ini gua gunain kalau misalkan airdrop yang jaringan Solana aja. Jadi berbeda-beda ya teman-teman ya, jangan cuman pakai Phantom doang gitu. Karena Phantom ini dia nggak terlalu support banyak
ini ya jaringan ya kayak gitu ya. Jadi yang paling support banyak itu biasanya MetaMask sama OKX gitu. Jadi kalau Phantom ini gue pakai kalau misalkan airdropnya airdrop Solana biasanya begitu. Airdrop yang jaringannya jaringan Solana gitu, menggunakan jaringan Solana. Dan teman-teman di sini ada lagi yang namanya wallet Bitcoin ya. Nah, di sini teman-teman namanya Unisat Wallet. Teman-teman bisa download saja ekstensinya di Google Chrome ya. Ini teman-teman perlu install juga untuk siap-siap misalkan ada airdrop yang menggunakan jaringan Bitcoin ataupun jaringan fractal Bitcoin ya, teman-teman. Jadi ini khusus jaringan Bitcoin. Nanti teman-teman siapkan. Dan lalu di sini ada juga yang penting, di sini ada backpack ya. Kalau backpack ini gue lupa dia menggunakan jaringan apa, teman-teman. Oh sama, dia ada Eclipse juga teman-teman. Nah, dia jaringan Eclipse ya. Jaringan Eclipse menggunakan backpack begitu. Lalu sudah sih, yang penting itu aja. Nah, kalau misalkan wallet ini teman-teman udah ngerti ya, sekarang teman-teman harus ngerti yang namanya website-website yang penyedia airdrop nih. Contohnya yang paling sering itu adalah Gals ya. Nah, untuk Gals ini teman-teman seperti ini ya. Nah, ini kan kita sering sharing airdrop yang dari Gals ya, seperti ini teman-teman. Gals, jadi teman-teman harus siapkan profilnya terlebih dahulu, bisa ke website Gals ya. Nih websitenya gals.com ya. Setelah itu kalian ke menu profil ya. Nah, di sini kan profil kita nih. Kita harus pasangkan ataupun ngebin address kita ya di sini. Ini gua udah ketautkan ya, udah tertaut untuk jaringan gua nih, untuk address gua begitu ya. Dan lalu misalkan udah ditautkan ya untuk Gals kita klik menu setting teman-teman. Nah, setelah klik menu setting ada social account, dan di sini kalian harus tautkan juga social account kalian seperti email ya, email, Twitter, Discord, dan Telegram. Nah, nanti kalau misalkan udah connect tampilannya seperti ini, tapi kalau belum connect tampilannya seperti yang di atas gini, connect GitHub account, connect workout account. Nah, di sini jarang pakai teman-teman. Dan intinya ini aja ya, social accountnya kalian tambahkan. Gals ini hanyalah salah satu website ya yang penyedia untuk engagement airdrop tertentu ya. Contohnya kayak suatu project ingin meningkatkan engagement ataupun ketertarikan pengguna airdrop ya, untuk mendapatkan minat begitu ya ke projectnya mereka, dan mereka posting di Gals ini. Contohnya kayak ada event ini nih, event yang salah satu ini. Nah, event projectnya Peer AI ya. Jadi Peer AI ini ngadain event, ditaruh di websitenya Gals. Jadi untuk quest-questnya ataupun tas-tasnya yang perlu kita kerjakan hanyalah ini aja, follow, terus kita punya role Discord ya teman-teman, seperti itu. Jadi kalau misalkan sudah bisa diklaim ya. Nah, oke, misalkan teman-teman udah agak paham ya ataupun ke gambar yang suatu website Gals ini ya. Sebenarnya nggak Gals saja ya, ada banyak juga website-website yang lain seperti IntraQuest juga ada juga teman-teman. Ya, contohnya seperti ini. Nah, begini ya teman-teman. Contoh websitenya sama aja. Jadi kita perlu hubungkan akun sosial media kita, wallet kita, agar nanti kalau misalkan ada project-project yang seperti ini tinggal follow, tinggal join Telegram, nanti gampang ke trackingnya. Dan nanti apabila sudah teman-teman, itu untuk yang salah satu ini udah paham ya. Sekarang kita lanjut ke step yang selanjutnya, yaitu menyiapkan fee ya teman-teman. Jadi untuk menyiapkan fee ini wajib teman-teman harus diketahui, karena apabila kita mengklaim suatu project airdropnya begitu, misalkan airdropnya nih udah listing begitu ya, dan kita harus ngeklaim. Biasanya ngeklaim itu perlu yang namanya fee ataupun biaya klaim. Nah, biasanya itu apabila misalkan dari Gals ini ya, dia menggunakan token yang namanya Gravity ya. Nah, ini. Jadi teman-teman harus punya token Gravity. Ini nggak usah top up banyak-banyak. Ini cukup 20.000 aja teman-teman, top up 20.000 rupiah ya, 20.000 rupiah top up ke token G. Ini nanti dapat berapa nggak tahu. Dan ini gua waktu itu top up 15.000 apa 20.000 tuh gue lupa. Ya, dapat 27 G, dan ini nggak habis-habis, cuman buat fee doang teman-teman.
Jadi kalau misalkan mau top up Gravity Alpha begini, misalkan nggak tahu caranya gimana, teman-teman sebenarnya bisa beli di exchange seperti beli di Binance begitu, nanti dikirim ke alamat address kalian gitu. Cuman kan itu prosesnya lama ya. Kalian harus transfer sesama exchange ataupun transfer ke wallet lagi, kan kena fee-nya banyak. Nah, caranya teman-teman ke ini aja, menggunakan kedai kripto teman-teman ya. Jadi untuk buat Telegram kedai kripto ini udah gua pakai dari tahun 2019 untuk top up kripto. Dan ini caranya gampang banget teman-teman, nanti udah gua kasih linknya di sini untuk kedai kripto, nanti teman-teman cari aja. Nanti teman-teman nah ini dia. Nah, kedai kripto udah gua cari, udah gua tulis linknya ya. Dan nanti kalian tinggal start botnya aja. Nanti setelah itu kalian tinggal masukin data diri profilnya terlebih dahulu, seperti nama, untuk seperti nomor handphone juga, email dan segala macam. Apabila sudah membuat profilnya, kalian itu nanti bisa dilihat di sini ada menu deposit ya. Nah, di sini enaknya itu kita bisa deposit menggunakan QRIS guys. Dan minimalnya itu 10.000 rupiah. Jadi kita bisa menggunakan QRIS seperti ini. Contohnya kita mau deposit 10.000 ya. Oh, 10.500 guys. Ya udah 15.000. Nah, di sini apakah sesuai? Kita klik sesuai. Nah, oke. Di sini akan mengenerate gambar QRIS-nya. Nah, kayak gini ya, teman-teman tinggal scan aja nih QRIS-nya ya. Dan ini berbatas waktu, teman-teman. Jadi jangan sampai kelewat jam ini ya. Sekarang kan jam 16.26 dan ini batas waktu kita scan-nya 17.26. Apabila teman-teman ini udah lewat jam ini, jangan ditransfer lagi. Nanti kalau misalkan depositnya udah masuk, teman-teman tinggal klik menu saldo buat memastikan saldo kalian udah masuk atau belum. Lalu setelah itu kalian bisa ke transaksi di sini dan pilih cryptocurrency ya. Dan di sini teman-teman bebas ya, pilih token apa yang mau dibeli. Contoh tadi kita mau ini ya, top up token G ya. Tinggal kalian pilih Gravity di sini. Dan kita di sini minimal pembeliannya 10.000. Misalkan kita udah punya saldo 15.000, tinggal tulis aja 15.000 gitu. Nah, nanti kalau saldonya tuh cukup, tinggal lanjutkan aja. Biasanya cukup meminta alamat address kita. Di sini tinggal copy dan setelah itu tinggal tunggu token G-nya kalian nanti masuk di sini. Jadi ini adalah salah satu cara untuk kita top up saldo kripto kalian dengan mudah ya, tanpa perlu ke exchange seperti Binance, Pintu dan juga lain-lain. Ini salah satu. Dan di sini gue bakal kasih tahu yang kedua. Untuk caranya, yang kedua di sini ada yang namanya website Normis, teman-teman. Nah, di sini ya, website Normis. Jadi teman-teman juga bisa top up menggunakan rupiah nih. Teman-teman tinggal klik websitenya, lalu klik try our beta ya. Dan di sini sudah masuk ke websitenya, aplikasinya ya. Di sini teman-teman bisa juga menggunakan handphone ya. Kalau menggunakan handphone, tinggal gunakan saja aplikasi namanya Mises Browser biar bisa menggunakan ekstensi Chrome ya. Lalu untuk caranya seperti apa? Kalian harus connect wallet terlebih dahulu ya. Nah, di sini gua coba dari ulang deh. Di sini ada yang namanya informasi connect wallet ya. Untuk caranya di sini akan coba gua dari ulang. Kita connect wallet, teman-teman pastikan mau menggunakan wallet yang mana. Apabila teman-teman pengen top upnya Solana, pakainya Phantom. Tapi kalau mau top up jaringan EVM ataupun Ethereum dan lain-lain, itu menggunakan MetaMask. Nah, di sini tinggal kita koneksikan saja, guys. Nah, di sini kalau misalkan udah connect, akan muncul wallet kita seperti ini. Oke, setelah itu di sini untuk minimal pembeliannya di rupiahnya tuh 25.000 teman-teman. Misalkan kita tulis 10.000, dia nggak mau. Dia minimal 25.000. Jadi teman-teman cukup murah ya. Dan untuk aplikasi Normis ini cukup terpercaya guys. Ini udah dipakai orang-orang ya, udah lama banget gue juga udah pakai. Dan di sini kalian tinggal pilih aja mau top up koin apa guys. Ya, di sini ada koin Ethereum, BNB. BNB-nya menggunakan jaringan BSC, untuk USDT menggunakan jaringan BSC, dan juga di sini ada Polygon, Matic ya, lalu ada Ethereum, tapi di Arbitrum ya, dan ada Optimis, ada Zcash, ada Base. Nah, teman-teman tinggal pilih mau top up apa. Biasanya kan untuk fee transaksi itu kadang-kadang kita perlu Ethereum. Nah, gini ya.
Kadang-kadang kita perlu Zcash. Nah, makanya di sini gue juga ada nih salah satu wallet gua yang menggunakan Zcash ya. Nah, ini ETH Zcash teman-teman. Jadi kalau top up-nya menggunakan Normis juga bisa ya. Tinggal salin alamatnya aja di sini. Addressnya teman-teman tulis di sini nanti ya. Dan untuk transfer metodenya di sini ada virtual account dan juga ada QRIS. Jadi lebih simple banget teman-teman. Oke, setelah itu teman-teman juga bisa yang namanya ngejual token kalian. Contohnya kalian punya token di Ethereum ya, ETH di wallet kalian. Tinggal kalian mau jual nih, tinggal jual aja di sini dan nantinya dapat berapa begitu di sini untuk rupiahnya. Dan di sini untuk penerima banknya kalian menggunakan bank apa juga bisa teman-teman. Contoh kalian menggunakan bank CMB, di sini tinggal pilih destinasi withdrawalnya ke bank CMB gitu ya. Nanti bakalan masuk ke rekening kalian secara instan guys. Di sini untuk aplikasinya mudah banget teman-teman. Ya, gua yakin pasti kalian paham lah hal-hal kayak gini ya. Nggak usah didemoin lah teman-teman, kayak anak kecil aja ya. Ini gampang banget lah pokoknya ya. Cuman connect wallet, tinggal pilih token apa dan pilih bank apa. Udah selesai gitu doang, nggak ada ribet-ribet. Dan kalau misalkan teman-teman itu pengen lihat lebih lanjut seperti biaya-biayanya, di sini gue bakal tunjukin guys. Contoh kita mau beli ini ya, Polygon ya teman-teman. Dan di sini kita menggunakan QRIS. Dan di sini kita bisa cek ya untuk biaya-biayanya. Teman-teman bisa lihat ya, untuk processing fee-nya cuma Rp374 dan untuk pajaknya Rp55. Dan di sini untuk kursnya cukup murah daripada teman-teman beli ke orang lain ya. Ini cukup murah teman-teman. Coba kalau misalkan kita bandingkan juga ke Solana ya. Nanti teman-teman bisa juga beli Solana di sini guys. Nah, kalian tinggal konekin aja ke Phantom Wallet teman-teman. Nah, kalian konfirmasi kayak gini ya. Oke, kalau misalkan mau beli Solana juga cepat ya. Kita mau beli Solana 250.000. Lalu di sini ada biaya-biayanya ya, processing fee-nya Rp3.000 dan ini sangat murah daripada kita beli ke orang lain. Biasanya kalau 250.000, kalau kita beli ke orang lain itu biaya fee-nya mereka ngenainnya 7.000-an atau 10.000. Kalau di sini cuma kena 3.700 guys. Ini cukup murah. Kalau misalkan kita cek kursnya ya, kita dapat segini. Lalu kursnya mana tadi ya? Kita cek kurs Solana atau IDR guys. Nah ya, kita bisa cobain di sini guys. Nah, nanti kita nerima Rp240.000 ataupun kita transfer ya tadi ya. Nah, kita kan sama aja, kita top upnya Rp240.000 begitu. Tapi kalau misalkan lewat pengepul gitu, biasanya nargetinnya lebih banyak untuk biaya-biayanya guys. Dan ini memang cukup murah teman-teman, seperti itu ya. Untuk persiapan kalian top up saldo ataupun menyiapkan saldo buat fee, itu bisa menggunakan aplikasi ini. Nah, kalau misalkan teman-teman sudah cukup paham ya, teman-teman selanjutnya harus pahamin yang namanya testnet ya, jaringan testnet seperti ini guys. Nah, jaringan testnet seperti Sepolia, Linea Sepolia, lalu juga ada jaringan testnet yang lain, itu tergantung suatu projectnya ya. Dan mungkin untuk testnet ini akan dibahas di video yang lain ya teman-teman ya. Kurang lebih seperti ini guys untuk persiapan yang harus diperhatikan, yang harus dimengerti untuk menggarap suatu airdrop di kripto ya teman-teman, kayak gitu. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. See you in the next video dan goodbye.